Ketahuan menyelamatkan si kucing. Saya adalah kucing pria berusia 8 tahun yang sudah dikebiri. Teman flat saya memanggil saya dengan nama Aiden, tetapi saya lebih suka dengan nama papan catur. Karena saya adalah kucing yang berwarna hitam dan putih, berbola papan catur di bulu saya. Teman flat saya bernama Angela, tetapi saya memanggilnya rambut berabu. Karena dia adalah seorang perempuan tua dengan rambut berabu-abu yang panjang. Rambut berabu atau grey mane dan saya telah berteman selama bertahun-tahun dan dia selalu memberi saya makanan yang enak dan tempat tinggal yang nyaman. Dan sebagai gantinya saya memberikan dia sebuah teman sejati karena dia sebenarnya sangat kesepian. Saya meskipun memiliki kehidupan yang santai dan membosankan, tetapi hidup saya gampang dan tidak pernah susah. Hari ini saya berusaha untuk membangunkan teman saya grey mane seperti biasanya. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Sewaktu saya mendekati dia, badan dia sangat dingin dan tidak bergerak. Saya pernah ingat keadaan ini dari suatu tikus yang pernah saya bunuh, tetapi tidak saya makan, karena teman saya grey mane selalu memberi saya makanan yang jauh lebih baik. Saya baru tersadar, teman manusia ini sudah meninggal. Saya sedih karena kepergiannya, dan saya terus khawatir. Apa yang akan terjadi pada kehidupan saya yang dulunya nyaman, dan mulai dari sekarang ini, bagaimana saya bisa menemukan makanan lagi? Saya kadang-kadang melihat kucing liar yang hidup di luar rumah. Mereka hidupnya sebegitu sengsara, bersusah payah berjuang untuk cari makanan dan cari tempat tinggal. Saya berpikir panjang, bagaimana saya bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti ini? Saya sadar bahwa saya harus menemukan teman manusia yang baru, tetapi itu adalah langkah yang rada berisiko. Jika manusia ini tidak menyukai saya, mereka bisa saja akan mengunci saya di kerangkeng berhari-hari dan bahkan pun membunuh saya. Tetapi jika saya mencoba hidup sendiri, saya pasti akan kelaparan dan bahkan mungkin akan dibunuh oleh kucing liar yang sangat jahat dan ganas. Saya pasti akan kelaparan dan bahkan mungkin akan dibunuh oleh kucing liar yang sangat jahat dan ganas di lingkungan sekitar ini. Jadi, saya menyusun rencana. Jika saya memberitahu kepada orang lain apa yang terjadi pada Angela, saya mungkin akan dipandang sebagai pahlawan. Dan mungkin mereka akan menerima saya sebagai binatang peliharaan dia. Saya lalu menghindus dan mencari telepon Angela. Saya pernah melihat sang Angela berbicara dengannya, jadi saya akan memakai cara ini untuk memberitahu orang lain. Saya mengeong-ngeong dan meliuk-liuk ke telepon selama setengah jam, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Saya menyadari bahwa saya harus pakai cara yang lain. Saya perlu meninggalkan apartemen ini untuk mencari orang di luar rumah. Saya tinggal di lantai 2. Tetapi karena jendelanya terbuka lebar, jadi saya bisa memanjat keluar. Begitu saya lompat sampai ke tanah, saya melihat ada toko pencuci baju lokal. Saya masuk ke toko ini dan melihat mesin cuci yang sangat besar dan terus berpikir. Mungkin jika saya memegang tombol ini, seseorang akan datang. Saya tahu tombolnya sulit untuk dipegang, jadi saya melompat lebih dulu ke atas mesin cuci dan tekan tombol dengan daya kaki saya yang mungil dan lucu. Mesin ini tiba-tiba bernyala dan membuat suara ribut. Kebisingan ini meraih perhatian dari wanita yang sedang bekerja di toko laundry. Dia turun tangga, terkejut, dan berkata, "Oh, bukankah kamu kucing Angela?" "Ngeong, ngeong," saya menjawab dengan lembut. Saya sebenarnya benci dengan pita suara yang sangat terbatas ini, karena saya selalu berharap untuk bisa berbicara seperti manusia. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Angela? Dia bertanya kepada saya sambil mengelus kepala. "Ngeong, ngeong," aku menjawab dan mulai menunjukkan kepadanya jalan menuju ke apartemen rambut berabu Angela. Dia mengerti maksud saya dan mengikuti saya ke pintu apartemen. Saya memberinya nada meong yang sangat gelisah dan dia terus mengetuk pintu keras beberapa kali tanpa ada yang menjawab. Akhirnya, dia menggunakan kunci cadangan yang pernah diberikan Angela untuk masuk dan menemukan tubuh Angela yang sudah dingin dan kaku. Setelah waktu itu, seorang wanita pembersih bernama Helen yang baik hati terakhirnya menerima saya dan membiarkan saya tinggal di apartemennya. Dia juga punya kucing lain. Jadi sekarang saya punya teman, seorang kucing dan seorang manusia. Saya sangat bahagia meskipun kadang-kadang saya masih merindukan Angela
manusia teman lama saya.